Indonesia, the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Yuk kita simak. Hai, nama aku Arina Mamuda Nuliani, nomor absen 2 dari Lumajang. Kamera ini akan saya berikan kepada orang yang paling cute di kelas. Halo, nama saya David Prasetyo. Saya nomor absen 3. Saya berasal dari Blitar. Selanjutnya saya akan kasih kamera ini ke orang yang paling freak di kelas ini, yang dari Blitar. Nih. Halo, perkenalkan saya Foresio Agus Delukurian, nomor absen 8. Terima kasih. Menurut bahasa, dari bahasa Latin, corruption atau corruptus turun ke bahasa Eropa, corruption atau corrupt. Di bahasa Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie. Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Dan di sini saya akan menjelaskan secara istilah. Kegiatan penyelewengan uang atau dana barang milik perusahaan pemerintahan atau negara dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Perspektif hukum dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat itu pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan, yang terakhir adalah gratifikasi. Dalam setiap pembagian tersebut terdapat aturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk yang kegiatan kerugian keuangan negara tertuang dalam pasal 2 dan 3. Untuk kegiatan suap menyuap tertuang dalam pasal 5, 6, 11, 12, dan 13. Untuk yang kegiatan penggelapan dalam jabatan tertuang dalam pasal 8, 9, pasal 10A dan 10A, 10B, dan 10C. Untuk perbuatan pemerasan terdapat pada pasal 12, E, F, E, G, dan F. Untuk perbuatan curang terdapat pada pasal 7 ayat 1A, B, C, D, pasal 7 ayat 2, pasal 12B. Untuk yang pembenturan kepentingan terdapat dalam pasal 12 yang I, dan gratifikasi terdapat pada pasal 12C. 3 aspek yang bisa menimbulkan korupsi. Aspek yang pertama yaitu aspek institusi atau administrasi. Hal ini bisa terjadi karena saat pendataan administrasi barang, uang, ataupun hal yang dapat dikorupsi itu memiliki kesalahan. Yang kedua yaitu aspek manusia. Hal ini bisa masuk aspek bisa terjadinya korupsi karena dari hati nurani manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah aspek sosial ataupun budaya. Hal ini bisa terjadi atau aspek sosial budaya bisa masuk ke dalam 3 aspek yang menyebabkan korupsi karena lingkungan sekitar itu bisa mempengaruhi manusia itu sendiri untuk melakukan korupsi. Pastinya ada dong. Ya, saya akan menyebutkan beberapa contoh korupsi yang dilakukan di lingkungan mahasiswa. Yaitu yang pertama adalah kegiatan mencontek. Yang kedua plagiat atau copy paste. Yang ketiga adalah kegiatan titip absen. Yang keempat adalah gratifikasi ke dosen. Yang kelima atau
adalah LPJ fiktif atau LPJ yang palsu ya. Yang terakhir dari contoh saya yaitu kwitansi dan cap palsu kegiatan. Baik, selanjutnya saya membahas tentang integritas dalam korupsi. Sebelumnya, integritas adalah kesesuaian antara pikiran, hati, dan ucapan. Jika dalam pemerintahan, kita harus berpegang teguh pada prinsip dan moral kita secara konsisten dan sesuai undang-undang dasar yang berlaku setelah menjabat, baik setelah menjabat maupun sampai akhir masa jabatan. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh pada prinsip pada nilai-nilai yaitu jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, dan adil. Berani dan kerja keras. Pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi korupsi, yaitu yang pertama, kita harus berpegang teguh pada prinsip kita sendiri, karena sangat penting. Kenapa? Jika diri kita sudah berpegang teguh pada prinsip kita, yaitu untuk bersikap jujur dan adil, dan bersikap bersih dari hidup korupsi, maka kita akan terhindar dari suap menyuap ataupun korupsi itu sendiri. Yang kedua yaitu pembentukan pembelajaran di lembaga sekolah. Kenapa harus sekolah? Karena sekolah adalah lembaga dasar pendidikan pertama bagi orang atau siswa atau anak untuk mengajarkan korupsi itu sangat bahaya dan tidak baik untuk dilakukan, yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler khusus pembelajaran khusus tentang korupsi, bahaya korupsi, dan hukuman korupsi yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat sejak dini. Dan yang terakhir yaitu melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu dengan mengadakan sosialisasi, seminar atau webinar kepada masyarakat secara umum, tidak mengenal golongan muda atau tua, agar tahu paham bahwa korupsi itu masih sangat tinggi di Indonesia ini. Oleh karena itu, korupsi harus segera diberantas agar pemerintahan juga terjalan dengan aman, ekonomi juga dapat segera membaik. Baik, saya di sini akan mewawancarai Bapak B. Baik Pak, saya mau mengajukan pertanyaan. Apa yang Bapak ketahui tentang korupsi? Menurut saya ya. Iya, dari sudut pandang Bapak. Jadi sudut pandang saya tentang korupsi itu uang negara yang setiap tahun kan dianggarkan pemerintah pusat, daerah pun provinsi, di mana suatu kegiatan yang dianggarkan tersebut untuk suatu pembangunan disalahgunakan. Jadi bukan haknya dia ya? Bukan. Minimalis. Kenapa Bapak merasa sulit untuk Karena menurut saya ini sudah bahasa yang lagi ngetren TSM. Apa itu? Terstruktur, sistematis, masif. Terstruktur apa? Sistematis, masif. Ini kan dari dulu-dulunya sudah ada, sehingga susah kalau dibilang untuk menghapus, tapi sekedar APH tegas kemungkinan bisa dikurangi. Oh ya, berarti seperti dulu-dulunya. hanya bisa dapat dikurangi saja. Baik, yang terakhir, apakah Indonesia itu termasuk tingkat korupsi yang tinggi menurut Bapak sebagai pandangan sebagai masyarakat? Kalau menurut saya lumayan tinggi. Makanya kalau misalkan dari hitungan ini Kurang pas deh, kurang kiri. Wes. Baik, sekian video dari kami kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.